Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Handayani dengan NPM 1901401040016. Saya mahasiswa PPKN angkatan 2019 di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi PPKN SMP kelas 7 pada bab 2, yaitu mengenai norma dan keadilan. Oke nih, teman-teman, manusia itu pada dasarnya memiliki dua kedudukan ya, yaitu yang pertama sebagai makhluk sosial dan yang kedua yaitu sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi nih, sebagai makhluk individu, setiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Nah, menurut Ross Cupon, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi oleh norma atau hukum. Untuk kepentingan yang pertama yaitu kepentingan umum, kepentingan yang kedua yaitu kepentingan masyarakat, dan yang kepentingan yang ketiga yaitu kepentingan pribadi. Untuk kepentingan yang pertama yaitu kepentingan umum, di sini kepentingan umum dibagi menjadi 2. Untuk kepentingan yang pertama yaitu kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya nih, mempertahankan diri dari serangan negara lain. Sedangkan untuk kepentingan umum yang kedua yaitu kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Contohnya menjaga fasilitas-fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. Untuk kepentingan yang kedua teman-teman yaitu kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat yang pertama yaitu kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Untuk kepentingan masyarakat yang kedua yaitu kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Contohnya perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. Sedangkan untuk kepentingan masyarakat yang ketiga yaitu kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Contohnya, peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. Untuk kepentingan masyarakat yang keempat yaitu kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. Selanjutnya yaitu kepentingan masyarakat dalam kemajuan untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan sempurna. Dan untuk kepentingan masyarakat yang terakhir yaitu kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual. Contohnya, perlindungan kebebasan berbicara. Lanjut. Sedangkan untuk kepentingan yang ketiga yaitu kepentingan pribadi. Di sini kepentingan pribadi terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama yaitu kepentingan pribadi. Contohnya perlindungan terhadap fisik, perlindungan terhadap kehendak, berpendapat, keyakinan beragama, hak milik, dan sebagainya. Untuk kepentingan yang kedua yaitu kepentingan dalam rumah tangga. Contohnya nih, perlindungan bagi lembaga perkawinan. Dan untuk kepentingan pribadi yang ketiga yaitu kepentingan substansi. Contohnya perlindungan harta benda. Teman-teman, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut dengan norma. Nah, teman-teman, norma itu ada berapa sih? Macam-macam norma itu ada berapa sih? Nah, di sini macam-macam norma itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu norma kesusilaan, yang kedua yaitu norma kesopanan, yang ketiga yaitu norma agama, dan yang keempat yaitu norma hukum. Untuk yang pertama yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Sebagai contoh nih, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh
atau tertinggal di tempat umum. Karena norma susila berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul rasa penyesalan. Kita lanjutkan kepada norma yang kedua, yaitu norma kesopanan. Teman-teman, norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Nah, untuk norma yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Contoh pelaksanaan norma agama misalnya nih, perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan sanksi sisaan di neraka. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama, sehingga orang yang ateis atau tidak percaya pada Tuhan tidak akan mentaati dan mempercayai adanya norma agama. Nah, untuk norma yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Lanjut nih, keadilan. Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan, tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak semenang-menang. Nah, keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan semenang-menang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Teman-teman, nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama yaitu ada 3. Yang pertama yaitu keadilan distributif, suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Nah, untuk keadilan yang kedua yaitu keadilan ilegal, keadilan legal. Di sini maksudnya adalah hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk keadilan yang ketiga yaitu keadilan komutatif. Maksudnya adalah suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Teman-teman, munculnya kesadaran diri untuk patuh terhadap norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini loh. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu budaya malu. Sikap malu jika melanggar aturan, misalnya malu datang terlambat hadir di sekolah. Yang kedua yaitu budaya tertib. Membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Yang ketiga yaitu budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya, tidak mencontek ketika ulangan atau ujian. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya mengenai materi PPKN SMP kelas 2 SMP kelas 7 bab 2. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.